Mudah-mudahan tak banyak timbul kan mungkin dalam perjalanan. Lima yustahabu imam. Ya, Ustaz Pusan. Boleh Ustaz. Balik timbul dah. Tak timbul tadi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nushil imam. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua, di mana di sini berjudul fi ma yustahabbu fil imami wa ma yustahabbu lahu. Hal-hal yang dianjurkan, dimiliki dan dikuasai oleh seorang imam di dalam dirinya, dan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang imam. Jadi ada hal yang harus ada dalam dirinya, dia kuasai, dan ada poin kedua, ketika nyalah jadi imam, apa sih yang harusnya kerajukan, yang dianjurkan itu. Jadi ada dua di sini, fil imam dan kemudian lil imam. Hal yang disunahkan, dianjurkan untuk dimiliki di dalam dirinya, dan kemudian lil imam untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang menjadi imam salat. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Wa fihi faslani. Di dalam bab ini ada dua fasal. Jadi kalau dalam kitab biasa urutannya bab, subbabnya itu fasal namanya itu. Kalau jadi bahasa awak sana kan, pasal kan, pasal 1, pasal 2. Artinya bagian pertama. Al-fasl awal fi as-sifat al-mustahabbah fi al-imam. Sifat-sifat yang dianjurkan ada pada diri seorang imam. I'lam anna al-asbab allati tatarajjahu biha al-imamu sittatun. Ketahuilah sebab-sebab yang menjadi alasan atau kriteria menguatkan seseorang itu menjadi seorang imam. Jadi ada beberapa sebab yang menjadi patokan kriteria untuk menguatkan ketika sudah berkumpul beberapa orang hendak melaksanakan solat berjamaah, maka ketika itu siapa yang akan menjadi imam? Lebih kurang ada sittatun, 6 hal yang menjadi tolak ukurnya, patokannya. Siapa yang memenuhi ke-6 hal ini, maka dia menjadi kandidat yang lebih kuat untuk menjadi seorang imam. Gitu. Kama qalahu fi rawdah, yang 6 itu adalah al-fiqhu, yaitu faqih, artinya memahami hukum yang terkait, hukum fikih terkait dengan, terutama yang terkait dengan solat. Yang kedua wal qiraah, yaitu kemampuan untuk membaca Al-Quran, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu al-qari. Dan yang ketiga al-wara', sifat wara', nanti ada penjelasannya setelah ini. Was-sinnu, yaitu usia. Wan nasab, itu nasab keturunan. Wal hijrah, itu peristiwa hijrah. Kalau hijrah ini mungkin terkait dengan di zaman awal-awal keislaman dulu. Fa ammal fiqhu wal qira'atu, adapun dua kategori pertama, yaitu kefakihan, pemahaman terhadap agama, terhadap hukum fikih, dan al-qira'ah, kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Fazahirani, ini tampak jelas, artinya seluruh calon imam tadi tu, yang jamaah yang hadir tu bisa mengenali. Si fulan yang jadi imam, kalau iko nyo berilmu, memang alimnya, bisa diketahui. Nyo ustaz misalkan, nyo guru iko. Kemudian al-qiraah, kemampuan membaca. Mungkin pernah mendengarnya sebelum kau membaca ayat, membaca Quran, memang rancak bacanya, atau si fulan kurang bagus bacanya gitu.
Maka dua kriteria yang pertama yaitu al-fiqhu wal qiraah zahirani, itu bisa diukur jelas. Nah, wa ammal wara, adapun wara itu adalah sifat apa namanya itu? Yang ada melekat di dalam diri seseorang, mengkarakter gitu. Nah, kalau sifat ini kan tidak tampak secara jelas, tapi nanti nampak dari bagaimana menjalani kehidupannya, karakternya itu. Nah, falaisal muradu minhu mujarradul adalah. Maka sifat wara itu yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas seseorang yang adil saja. Arti adil ini mungkin sesuai lah antara perkataan dengan perbuatannya itu, mengamalkan dia tidak. Bukan orang yang fasik gitu. Bukan hanya itu saja, bal yazidu alaihi, akan tapi lebih dari sekedar itu, yaitu min husnis sirah. Nah, bagaimana perjalanan hidupnya? Nah, tibu dawak lai patut secara ketokohannya, secara track recordnya gitu kan, baannya menjalani hidupnya, patut nak jadi imam gitu. Itu. Wal iffah, baannya menjaga kehormatan dirinya gitu. Nah, kalau jadi imam tentu harus bisa menjaga wibawanya, kehormatan dirinya, iffahnya di tengah-tengah umat muslim itu. Nah, maka wara itu bukan hanya sekedar keadilan. Keadilan itu artinya mungkin lebih bisa definisikan orang yang alim dan dia itu mengamalkan yang diilmui. Bukan hanya itu saja, tapi juga termasuk bahas rekodnya selama gitu, bahas sirah kehidupannya, perjalanan kehidupannya dan kemampuannya dalam menjaga kehormatan diri. Wa amma sinnu, adapun terkait dengan usia, fal mu'tabaru sinnu man mada fil Islam. Nah, di sini penjelasannya karena kitab ini dikarang dengan abad-abad yang terdahulu kan, bukan dengan bahasa sekarang itu. Jadi usia kok ditentukan mu'tabar sinnu man mada fil Islam, yaitu siapa yang lebih dahulu, lebih awal masuk Islam. Nah, itu. Fala yuqdamu, maka tidak didahulukan syaikhun aslamal yauma, seseorang yang usia. Jadi syekh itu artinya banyak. Syekh itu bisa berarti orang yang alim ilmunya, misalkan Syekh Fauzan, bisa imbau atau Ustadz Fauzan. Artinya syekh di situ dalam makna orang yang alim, buya gitu kan. Tapi syekh juga terkadang berarti orang yang tua, faktor usia. Maka di sini maksudlah orang yang sudah tua berusia. Maka tidak didahulukan, diprioritaskan orang yang sudah berusia lanjut, lebih tua, namun dia itu baru masuk Islam hari ini, daripada ala syabin nasya'a fil Islam, daripada seorang pemuda yang dari kecil dia itu sudah jadi muslim. Nah, itu. Karena patokannya adalah yang lebih dahulu, lebih awal masuk Islam. Wala ala syabin aslama amsin, dan juga tidak didahulukan dari seorang pemuda yang baru kemarin masuk Islam. Jadi selisih sehari saja, maka yang didahulukan tetap yang lebih awal masuk Islam. Nah, mungkin kalau ikut mungkin jo konteks awak kini agak kalau kini insyaallah kan lah muslimin di kalangan umat muslim dari lain lah muslimin ya. Mungkin konteks teks itu sesuai dengan kondisi di zaman muallif itulah gitu. Nah, zaman buku ya mungkin kalau kini kok ada di lingkungan tu mualaf misalkan, mungkin itulah itu. Kalau digambarkan aku mungkin kias mungkin enggak. Ada. Misalnya kan awak sama muslim kan. Dulu kucing kakak kan. Kalau itu makna kiasan dia ya. Itu mungkin lebih kepada yang awal tadi itu. Track recordnya misalkan perjalanan hidupnya tadi kan. Tapi kalau itu memang lebih spesifik lebih kepada bilonya memilih Islam gitu. Usia. Jadi usia di situ bukan artinya yang lebih tua. Berarti yang lebih tuanya langsung tidak pula gitu. Tapi usia ada yang diistilahkan oleh ulama fikih kok, maksudnya lah yang lebih dahulu masuk Islam. Was-sahih annahu la yu'tabaru asy-syaikhukhah. Dan yang lebih benar itulah maka tidak dipandang atau tidak dianggap menjadi patokan itulah asy-syaikhukhah, usia yang lebih tua. Jadi bukan itu saja patokannya itu. Bal an-nazaru ila taqarrubi as-sinni. Wa asyara ba'duhum ila i'tibarihim. Wa amman nasabu, adapun terkait dengan nasab,
Ini yang keempat ya. Yang kelima. Fa nasabu Quraisy mu'tabar bila khilaf. Ini kembali lagi ke tradisi Arab ini bawaan. Maksudnya nasab Quraisy itu yang lebih didahulukan. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Sama nanti dalam membahas fikih khilafah, nanti biko terkait dengan siapa yang bisa jadi khalifah. Misalkan nanti suatu saat tagak khalifah kau balik di muka bumi kan, biko siapa yang berhak. Maka yang dalam kajian fikihnya lah yang memiliki keturunan Quraisy. Kalau bahasa-bahasa kini mungkin kau ada di antara habaib di Habib Indonesia tu yang keturunan Quraisy, mungkin itulah kira-kira. Itulah kira. Bisa jadi nanti bisa jadi itu tiba saya ketika Imam Mahdi biko kan dari keturunan Quraisy. Itu dia. Tak misalkan kayak kini, misalkan di satu wilayah Muslim di Indonesia, ada habib, ada ulama, ada yang keturunan Quraisy, ada yang alimnya tapi tidak keturunan Quraisy itu. Maka main didahulukan gitu. Nanti didahulukanlah yang nasabnya keturunan Quraisy gitu. Tapi kalau awak di Sumatera Barat asalnya tidak warah apa itu. Keberadaan dari habaib itu. Baik, wa fi ghairihim wajhani. Namun dan di selain dari yang bernasab ke suku Quraisy, maka ada dua pendapat di sini. As-sahhuha, yang paling sahih adalah yu'tabaru kullu nasabin yu'tabaru fil kafa'ah. Maka yang dianggap atau dipandang itu dari segi nasab adalah yang memiliki kecukupan seperti itu, kelayakan seperti nasab para ulama itu. Misalkan antara yang hadir ko si fulan nyu alim faqih, si fulan alim faqih jo. Maka mana yang didahulukan? Si fulan ko nyu punya nasab keturunan ulama. Mungkin ikut yang didahulukan itu. Jadi kalau tadi nasabnya ketika dibandingkan dengan yang orang Quraisy dengan yang non Quraisy, didahulukan yang Quraisy. Tapi ketika tidak ada orang Quraisy itu, maka yang asah di situ pendapatnya lah yang nasab itu dari segi yang keturunan itu dari orang-orang alim ulama itu. Wassulaha, dan keturunan orang-orang yang soleh. Fa'ala hadha al-Hashimi, maka berdasarkan dari ketentuan nasab ini, al-Hashimi ini adalah keturunan dari suku Quraisy juga, Bani Hashim, wal Mutallibi. Mutallib itu kan? Al-Mutallib, keturunan dari Hashim dan keturunan Mutallib. Muqaddamani ala sa'iri Quraisy. Jadi kabilah Quraisy itu kan di dalamnya ada bani-bani itu. Ada Bani Hashim, ada Bani Nadar, Bani Adi, ada Bani Muttalib dan lain itu. Maka yang didahulukanlah Bani Hashim dan Mutallibi ini karena mereka yang paling dekat dengan nasab Rasulullah SAW. Itu. Makanya kalau saya lihat kan kadang para sahabat tuh kan ada yang Nabi menikahi anak dari Abu Bakar, kemudian Umar menikahi putri Nabi kan. Jadi untuk mendapatkan nama itu mendekatkan nasab kepada Rasulullah itu SAW. Maka wasairu Quraisy, dari di antara kabilah-kabilah yang ada dalam suku Quraisy, yang dua ini didahulukan, dan wasairu Quraisy, dan seluruh orang yang bersuku Quraisy itu muqaddamun, diprioritaskan untuk menjadi imam ala sairil Arab, dibandingkan dengan orang-orang Arab yang suku lain. Misalkan orang Mesir kah itu, orang Yaman kah itu, orang Bahrain kah itu, orang Kuwait kah itu. Dan ketika ada di situ orang Bani Hashim atau Quraisy, maka didahulukanlah orang Quraisy. Kemudian wasairul Arab muqaddamun 'alal ajam. Makanya contoh kalau Syekh Ahmad tu kan, maka sebenarnya kan kecuali kalau ada imam ratib ya. Kalau ada imam ratib itu beda. Mereka ada pembahasan itu kan. Imam ratib itu imam yang ditentukan itu. Makanya lebih diprioritaskan sebenarnya. Itu terkait nasab. Wa ammal hijratu, yang terakhir adalah terkait hijrah, peristiwa hijrah. Fa yuqaddamu man hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukanlah siapa di antara sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah ala man lam yuhajir, dibandingkan sahabat yang tidak berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man taqaddamat hijratuhu ala man ta'akharat hijratuhu, dan di antara sahabat yang lebih awal hijrah dengan yang belakangan. Kalau ini konteksnya memang khusus untuk yang ada di zaman sahabat itu. Kalau dibuat ke zaman kini, yang siang dulu hijrah itu kan tidak bisa dipantulkan. Tidak bisa definisikan hijrah. Wa amal hijratu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min daril harbi ila daril Islam fa mu'tabarah.
Nanti hijrah yang dianggap itulah hijrah ketika perpindahan dari Daril Harb, yaitu daerah atau kawasan Islam yang terjadi situ perperangan, ila Daril Islam. Nah, masuk ke daerah Islam itu. Mungkin tibonya kalau kini lebih misalnya dia pun digambarkan konteksnya untuk terkait hijrah. Sebelum dilanjutkan Ya. Syekh Hatib Minangkabawi itu ngajar saja dulu atau pernah imamnya dulu? Pernah jadi imam dulu. Jadi memang ditetapkan jadi imam di Masjidil Haram kan? Kan beliau kan ajam sana. Betul. Tapi kok bisa dulu tuh itu? Karena beliau memang diangkat sebagai imam itu. Ya. Nanti ada kesimpulan nanti kalau ada imam ratib nanti situ, makanya tetap yang diprioritaskan di situ. Nah, istilahnya imam ratib itu imam yang memang diangkat gitu, memang ditentukan. Nanti beko ada fikih ada tansibul imam kan. Kalau beko itu yang diawak beda kultur atau apa namanya tuh fikih salat berjamaah itu yang enggak beda awak di Indonesia dengan nanti negara-negara yang ada di Arab. Kalau di setiap masjid di Arab tuh ada imam itu. Justru bahkan setiap imam tuh ini yang khutbah Jumat tadi itu. Contoh kayak kan ada tuh misalkan beberapa orang Indonesia, ustaz Indonesia yang jadi imam di Bahrain, jadi imam di Abu Dhabi kan. Itu pengalaman dari ada adik kelas yang di situ kan ustaz kan. Memang beliau salat imam 5 waktu, salat Jumat, salat Idul Adha, Idul Fitri, beliau khatib imam. Karena memang khatib wal imam. Langsung rangkap di situ. Tapi kalau dakwah kan enggak ada istilah, enggak ada pelaksanaan seperti itu kan. Jangan itu kedangkit lah. Mencari imam saya. Yang kamu asal alhamdulillah lihat doa kan itu tipu kan. Itulah kira. Tapi aturan baru abad 20 kan memang Romain itu memang enggak boleh orang tua. Wallahu alam, kriterianya ada. Apakah pengangkatan imam itu? Imam di Masjidil Haram tu? Apakah ada pelarangan, ada pembatasan itu? Wallahu alam, ada. Pastinya itu. Maka tetap mungkin merujuk asiko kan. Bisa jadi. Baik, kita lanjutkan. Wa auladu man hajara. Ini terkait dengan hijrah juga. Wa auladu man hajara. Ini kemana semuanya? Orang hijrah yang dulu tadi, minal daril harbi ila daril di sana mutabara. Mereka pun termasuk. Wa auladu dan anak-anak dari orang yang lebih awal berhijrah itu. Itu lebih utama. Wa taqaddamat hijratuhu muqaddamun ala auladi ghairihim. Maka orang-orang yang lebih awal berhijrah, maka anak-anak mereka pun lebih diutamakan. Jadi keturunan itu perlu keturunan itu. Wa yatafarra'u ala hadhihi al-muqaddimah masail. Nanti dari pembahasan ini ada pembahasan lain yang lebih rinci, tapi tidak di sini dibahas gitu. Kalau dibahas sih mungkin panjang loh kita fikirnya kan. Jadi bisa istilahnya kalau kau jadi imam kini kau sariko, bisu anak sariko yang jadi imam. Kalau itu para dulu nasab. Nanti mungkin lebih memotivasi untuk mengkader dan memastikan pendidikan. Baik. Jadi itulah yang 6 tadi ya. Pertama adalah fikih, kefakihan, yang kedua qiraah. Warok itu apa maksudnya? Warok itu ini kan ini luas mana. Warok itu kan yang lebih pada menjaga yang diri itu dari hal yang haram. Ini jago dari keterjatuhan ke dalam hal yang haram dan mencukupkan dengan hal yang halal gitu. Itu di antaranya. Mungkin ada tambahan kira definisi yang warok lain gitu. Kalau rasanya perkataan Imam Ghazali. Kalau warak itu bukan yang bajunya kusam. Yang warak itu bukan yang selalu menundukkan pandangan. Yang warak itu bukan yang istilahnya kan kecil orang zuhud, enggak kayak gitu. Al-warak kecil Rasul al-warak huna. Warak itu di hati. Artinya orang warak itu orang yang bisanya berdamai dengan keadaan kau tapi hatinya untuk Allah kayak gitu soalnya. Kalau definisikan secara detail kadang susah kayak gitu. Wa ammal wara' falaysa al-muradu minhu mujarad al-adalah.
bal yazidu alaihi min husni sirah wal iffah. Berarti artinya orang wara' itu ya mana orang yang menjaga diri ya untuk Allah saja kayak gitu. Kadang kan orang wak selalu menundukkan pandangan gadul basar kata wak, tapi dalam hati berkecamuk dia tegak mencari orangnya. Dulu orang pengen pakaiannya lusu-lusu padahal ini pantas punya pakaiannya bisa pakai pakaian yang punya. Tapi demi dicari orangnya kuzuhud, itu bermasalah, itulah wara' itu. Ini wara' itu persoalan kata Rasul al-wara' hahuna, persoalan hati dia. Kau tibunya jadi imam, kau ada orang hebat, punya ada imam. Aku kan masalah. Al-wara' hahuna kata Rasul. Ini beda aja orang Minang kan. Minang kan kalau iya itu kan batin kan. Iya mencari Tuhan. Iya menunjukkan batin ya. Mungkin itu lah. Kalau wara' mungkin lebih nanti dibahas dalam kajian tasawuf ni kan. Wara'. Tapi yang jelas kalau dari sikon mengarahkan ke adalah tu, kalau adalah tu itu yang nampak kan. Adil, seorang tu perawi dalam ilmu hadis adil misalkan. Maka keadilan itu terkait dengan ba'a perbuatannya sesuai tidak dengan syariat yang ketahui. Misalkan kalau imam alim tapi karajonya tidak bakal sesuai tu kita. Itu terkendala di dalam hal itu gitu. Rekornya bermasalah. Mau pernah memasalahkan kayak pada masa. Mengaji pada seorang profesor. Kan kita tidak perlu jelek lagi nanti ilmunya. Tidak perlu mencari. Jadi tidak perlu track record perlu. Mungkin hal itu dalam beberapa kondisi bisa dipakai kan. Tapi kalau dalam kondisi sebagai imam, tentu coba Pak bayangkan misalkan kan, kalau di antara misalkan ada pilihan itu kan, ada si fulan ancak bacaannya, tetapi karajonya kok tidak sesuai untuk jadi imam gitu. Kira jamaah lari tidak yang ikut. Itu bahayanya kan. Kalau seandainya maju juga jadi imam kan, kekehnya jadi imam kan, dia tidak kabim, tentu orang kan akan masyarakat yang akan menghukumi itu kan. Aku malih ke kiri, di situ bahayanya. Bertentangan jadi kan. Karena jadikan seorang imam itu kan untuk diikuti kan. Mungkin lebih kasih itu tipunya dia. Imam besar masjid Istiqlal ya. Itu beda konteksnya. Al-wara'. Baik, fa idza ijtama'a 'adalun wa fasiqun, maka jika ada pilihannya itu seseorang yang adil dan seorang satu lagi yang fasik. Artinya mungkin nyu fakih tiba nak, nyu fakih jo, nyu qori jo, tetapi satu adil dan satu fasik gitu. Kayak tadi itu kan si fulan ko dari segi ketokohan, segi kepatutan patut gitu. Ketokohannya terjaga alurnya gitu. Tapi si fulan lain nyo dari segi mengamalkan syariat. Dari segi keilmuannya qiraatnya ancak, tapi dari segi kepatutan ketokohannya itu kanai itu, fasik itu. Kalau fasik itu kan artinya nyo mengilmui dan meyakini tapi nyo melanggar je. Maka fal adlu aula bil imamah, yang didahulukan adalah yang adil tadi. Wa an ikhtassa al fasiq bi ziyadati al fiqh, dan kurang fasik tapi nya paham fikih. Wa in ini ya, walaupun kayaknya. Fal adlu aula bil imamah wa in ikhtassa al fasiq bi ziyadati al fiqh wa sa'ir al khisal. Bal yukrahu as-salatu khalf al fasiq wa tukrahu aidan khalf al mubtadi' alladhi la yukfaru bi bid'atihi. Jadi ketika ada orang adil dan ada orang yang fasik, didahulukan orang yang adil. Bahkan walaupun si fasik ini ada segi keunggulan sedikit, misalnya lebih fakihnya seketik daripada si yang adil tadi, ataupun lebih hal itu, maka qiraahnya bagus. Ya, tapi lebih tetap didahulukan si adil. Yang adil tadi itu. Itu mungkin demi menjaga nama itu arwah. Sosok imam tu gitu. Bahkan yukrahu as-salah khalfal fasik.
makruh solat di belakang imam yang fasik. Wa tukrahu aidan khalfa, ini sebenarnya wa tukrahu solah ni nak yang pertama tu kan, bal tukrahu as-salatu, baru pas ni kan, khalfas fasik, wa tukrahu aidan khalfal mubtadi', dan juga sebagaimana halnya dimakruhkan solat di belakang imam pelaku bid'ah la yukfaru bi bid'atihi, yang tidak dijatuhi hukum kafir dengan perbuatan bid'ahnya. Kalau perbuatan bid'ahnya itu sampai kepada kategori kafirnya, kufur, perbuatan bid'ah itu membuatnya kufur, maka tak boleh jadikan imam. Nah, tapi kalau seandainya tidak sampai, maka tetap dianggap makruh untuk melakukan. Baik. Terkait dengan footnote ini bawahku, tahqiq terkait dengan hal pembahasan akidah tadi, kefasikan tadi ini. Ini panjang pembahasannya, khilafiyahnya. Kita lebih mencoba fokus ke pokoknya saya. Kalau lebih kepada tahqiqan kaulnya gitu. Pokok inti kesimpulannya itu yang dipoinkan tadi di paragraf tadi itu. Nanti kau penjelasan kok sampai kita. Yang menyebabkan kesimpulannya kau lebih detailnya nanti di bawah tu. Perdebatan niqash adillahnya nanti. Baik. Lanjut ke halaman yang 30. Nah, wa yuqaddamul afqah wal aqra 'ala al-awra' fil asah. Dan didahulukan, diutamakan untuk menjadi imam itu al-afqah. Kalau tadi fiqih, al-fiqhu pemahamannya, kalau kini afqah yang lebih. Bisa dia tadi itu al-faqih mungkin asal. Tapi al-fiqhu dia sebenarnya. Orangnya faqih tiba kan. Kalau al-afqah, kalau fiqhu itu kan berarti pemahamannya, dari segi pemahaman. Orangnya berarti al-faqih, yang faqih. Kalau al-afqah berarti yang lebih faqih. Maka ketika ada hadir di majlis itu, di solat yang solat itu, calon-calon yang akan jadi imam itu ada yang faqih. Statistik misalkan para ulama setelah siap musda misalkan kan, solat jemaah misalkan. Itu kan ustaz biasanya tu. Maka yang didahulukanlah al-afqah, yang paling faqih di situ. Wal aqra, dan yang paling bacaannya itu lebih baik gitu. Alal awra, dari orang yang paling wara. Jadi tetap faqih itu dan aqra itu didahulukan dari orang yang paling wara. Fil asah. Dalam pendapat yang lebih sahih. Yang paling wara. Ya. Lihtiyaji salah. Kenapa? Misalnya kan dari segi wara kan lebih dari segi akhlaknya, dari segi kepribadiannya. Kenapa tetap didahulukan yang lebih faqih dan lebih aqra daripada yang mungkin dari sosok itu lebih tawadu, lebih ta'an, lebih apa lah gitu kan? Karena lihtiyajis salah, ketika salat itu dibutuhkan fiqhi bil wal qiraah. Kau tercoret-coret. Fiqhi wal qiraah. Dia coret-coret, dia Khalid ni baca. Anakmu yang baca belum baca coretnya tu. Lihtiyajis salah ila al-fiqhi wal qiraah. Karena salat itu butuh pemahaman terhadap fikih salat dan juga butuh dengan bacaan yang baik, yang benar. Jadi fikih, memahami fikih salat ini sangat penting. Sangat penting bagi seorang imam. Karena banyak hal yang akan terjadi. Itu kalau dibuka cerita itu ini tu asal kemungkinan itu panjang cerita tu. Kini kita sasen ke boleh. Bisa kita diskusikan nanti itu. Contohnya hal fikih yang bisa terjadi ketika solat. Kalau imam tak faham, bisa merusak solat itu, bisa batal itu. Tahu imam terjadi sesuatu, tak tahu imam cara bersikap. Itu bisa menyebabkan batal solat. Makanya faqih dengan hukum fikih solat itu penting. Itu yang diutamakan. Kemudian wa amma man jama'al fiqha wal qira'ata. Jika ada orang yang terkumpul di dalam dirinya itu kemampuan atau kefaqihan dan kemampuan membaca Al-Quran, fahuwa muqaddamun 'alal mutafarrid. Dia lebih dahulukan dari orang yang hanya faqih saja
atau hanya qari saja. Nah, itu. Alal mutafarridi bi ahadihima qat'an. Jadi kalau ada A nya faqih nya qari, si B faqih saja, si C qari saja, maka didahulukanlah si A tadi. Wal fiqhu wal qira'atu yuqaddamu kullu wahidin minhuma 'ala an-nasabi was-sinni wal hijrati. Nah, kefakihan dan qari seorang imam itu didahulukan dari segi usianya, nasabnya, usianya dan hijrahnya. Jadi walaupun ada yang lebih tua kayak tadi itu, ada yang lebih apa? Quraisynya. Atau lebih Quraisynya, tapi tidak fakihnya, tidak qari'nya, maka tetap didahulukanlah kefakihan dan qari tadi itu. Nah, itu yang lebih dahulukan. Nah, dari segi yang memprioritaskan mana yang lebih layak untuk jadi imam. Nah, wa idza istawaya. Nah, bagaimana jika kandidat jadi imam ini sama fil fiqhi wal qiraah? Si ustadz yang A, calon imam yang A, dan si B ini kemampuan pemahaman fikihnya sama dan qiraahnya juga sama. Maka yang mana didahulukan? Nah, baru patokannya lah quddima as-sinnu. Nah, ma yang lebih senior. Nah, lebih tua. Dalam Islam loh. Ya senior dalam Islam. Kalau tibu kan dalam Islam tibu ya kan? Kalau dalam hukum Ya. Islam saya. Tapi kalau tibu dawat tentu mungkin bisa dikatakan tibu di usia tibu. Nah, karena kalau usia kan lebih awal memahami Islam kan, lebih awalnya daripada yang lebih muda dalam mempelajari Islam. Walaupun masuk Islam sesama saya lagi ya. Nah, tapi kan dari segi mungkin dari segi itu kan. Dulunya warasa garam. Ya. Kemudian wan nasab baru. Tak juga Ustaz. Hah? Tak juga mungkin ada. Apa dah? Bisa jadi namanya yang si A track recordnya dari Min, Senaria, Oh ya. Perguruan Tinggi Islam. Nah, si B mungkin dari SD. Enggak dari awalnya. Si B enggak. Lalu perguruan tinggi Islam. Tapi ketika setelah di perguruan tinggi Islam itu dan si A si B itu sama-sama fakih ya qira' qari'nya. Apakah bisa ada Ustaz? Bukannya yang track recordnya yang dari Mungkin track record yang dimaksud tadi itu bukan jenjang pendidikan ya, atau kayak sirah kehidupan tadi itu yang dalam kategori warak tadi kan, dalam pembahasan warak tadi itu mungkin dalam kehidupan. Mungkin lebih kepada arah ke apa? Bagaimana karakter kehidupannya itu. Bukan dari satu jenjang pendidikan. Nah, ya. Kalau dari itu kan tidak ada landasannya ke situ arahnya. Mungkin kalau yang warok maksud dari sirah perjalanan hidup itu mungkin ba'anya kerajunya selamuku mungkin itu. Nah, itu mungkin jadi patokannya itu. Nah, ibu tobat kan. Untung langsung soleh. Baik. Jadi kalau sama antara kefakihan dan qiraahnya antara calon imam itu didahulukanlah dari segi as-sin wal hijrah daripada dari sisi peristiwa hijrahnya. Nah, kalau hijrah kan tidak masuk kategori awak boleh kan? Bila khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat di situ, kama qalahu Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali wa jama'at kelompok dari para ulama. Mungkin selanjutnya falau ta'arada sinnu wa nasab. Nah, bagaimana jika berhadap-hadapan perbandingan itu antara sinnun usia dengan nasab. Nah, kasyabin Quraisy seperti pemuda yang Quraisy dan syaikhin ghairi Quraisyin dan seorang yang sudah berusia tetapi dia bukan Quraisy. Satu pemuda Quraisy, satu lagi pak tua yang sudah bukan Quraisy. Maka qaddima syekh alal jadid. Maka ini dahulukanlah yang berusia tua tadi daripada alal jadid. Alal jadid ini maksudnya alal qaul jadid maksudnya dalam pendapat yang mazhab yang baru. Jadid dalam qaul Imam Syafi'i jadid. Amma idza istawaya fi jami'il khisal al-madhkurah. Nah, namun jika 6 hal tadi itu
sama kriterianya semuanya calon itu, maka mana yang lebih dahulukan? Fayuqaddamu binazafati saub. Ketika itu yang lebih rancak pakaiannya, lebih bersih pakaiannya. Bisa jadi kan ada si fulan ustaz ni kau yang atau balik dari para atau balik dari mas ustaz kau memang siap-siap untuk solat ya kan. Kau kalau seandainya yang lain tu lah samu yang syarat tadi tu kau dari segi ya kebetulannya misalkan baru balik dari siko orang solat ni kan langsung sih kamu saji ni kan baca kajian itu kan ke salah training balik pasar tu kan tu tak mungkin lo disuruh sementara ada yang lain yang apa gitu kan yang sebanding dengan ilmunya gitu. Ya. Karena sebanding tadi iza istawaya kalau samu dari seluruh sisi maka didahulukan adalah dari segi pakaian. Wal badan anil awsakh. Jadi binazafati saubi wal badani anil awsakh. Dari segi kebersihan pakaian dan badannya, tubuhnya. Kemudian wa bi tibis sifah wa husnis saut. Dan dari segi harumnya dan kebaikan suaranya lah. Yang lebih lembut suaranya, merdu suaranya. Wa ma ashbahuma minal fadail dan hal-hal keutamaan lain, sisi-sisi keutamaan yang lainnya itu yang menjadi kategori yang bisa jadikan patokan untuk membedakan. Kalau seandainya lasamu sebenarnya itu. Berarti husnus saut dari terakhir. Ya, husnus saut. Beda antara qari dengan husnus saut kan untuk pelajari petang kan. Kalau qari itu intinya bukan yang rukun qauli itu memang fasihnya situ itu. Itu yang qari itu kan. Setiap rukun qauli baik itu takbiratul ihram, al-fatihah, yang terangah yang jahar-jahar itu harus tepat bacaannya. Itu. Bukan hanya yang merdu suaranya. Baik, hadza hasilu kalami Rawdah. Inilah kesimpulan dari kitab Rawdah. Nah, ini baru komentar dari si apa lagi? Pentahqiq kitab lagi kan. Wa haitsu qulna bi qidamil afqah, dan ketika kita mengatakan bahwasannya yang diprioritaskan itulah yang lebih faqih, maka yang dimaksud fal muradu bihi, yang dimaksud dengan yang lebih faqih itulah al afqah fi abwabis shalah. Yang lebih faqih dalam pembahasan bab-bab salat. Falau ijtama isnani ahaduhuma afqahu fi abwabis salah wal akhar afqahu fi ghairiha qudima al afqahu fi abwabis salah. Misalkan ada dua orang ulama yang hadir di ketika itu, yang satu ini faqih dalam pembahasan salat, yang satu lagi faqih dalam pembahasan zakat misalkan atau muamalah misalkan. Kalau segi fikih salat kau yang faqih. Mana yang dahulukan? Didahulukan ulama yang faqih dalam hal salat ya. Ikulah semakin detail mungkin kondisinya mungkin C2 terjadi di musajid kan. Walau ijtama'a hurrun ghairu faqihin wa 'abdun faqihun. Nah, kalau seandainya yang menjadi pilihan akan menjadi imam itu adalah satu orang yang sudah merdeka tetapi dia tidak faqih. Nah, kalau kau terkait budak ya. Nah, kalau zaman kini kan pembantu. Nah, kalau pembantu tidak bisa dikatakan budak. Nah, kalau budak itu kehidupannya itu dimiliki oleh tuan. Semua jo barang itu yang budak. Awak bisa menjual tuak ke orang lain, serupa tu pula budak tu. Bisa awak jual ke orang lain. Nah, tapi kalau pembantu itu kadang kan bahayanya kan kayak saudara-saudara awak yang di luar negeri bukan dianggap di orang tu sebagai sehingga menemukan tekanan-tekanan perlakuan-perlakuan yang tidak layak dalam kehidupan itu kan. Salah konsep sebenarnya. Baik. Maka kalau seandainya ada pilihannya orang yang merdeka tapi tidak faqih dengan seseorang budak tetapi dia faqih dan berilmu, maka ada salah satu aujuh, ada tiga kemungkinan di sini. As-sahhuma, yang paling sahih annahuma sawa. Nah, kok salah satu kok as-sahhuma? As-sahhuha. Nah, as-sahhuha. Kalau tiga berarti kan
jamak itu kan, mungkin asahuma. Kalau asahuma itu yang paling sahih dari antara dua hal. Padahal yang katakan tadi berapa? Salah satu, tiga. Nah, yang paling sahih dari dua. Nah, itu kan enggak nyambung ya kan? Kemungkinan asahuha itu, talabih nyebut ma gitu. Yang paling sahih dari tiga pendapatnya adalah annahuma sawa. Kedudukan ketika itu sama. Nah, seorang hamba dan seorang budak, seorang tuan yang mereka dengan yang tidak faqih dengan seorang budak yang faqih. Sama kedudukan ini. Itu asoh. Kalau asoh kok berarti ada pendapat yang berbeda dengan itu gitu. Tapi yang dinukilkan di situ yang asoh ya. Qala Syekh al-Imam As-Subki fi Al-Minhaj. Imam As-Subki mengatakan dalam kitab Al-Minhaj, wa indi anna al-'abda al-faqiha aula. Dalam pendapatku, kata Imam As-Subki, seorang budak yang faqih itu lebih utama. Aku pendapat ni kan. Wal baligh aula minas sabi, dan anak yang sudah baligh lebih utama jadi imam daripada yang belum baligh. Ini terkait kalau kemarin di luar solat Jumat. Di luar solat Jumat. Wa in kana afqah, walaupun dia lebih faqih, wa aqra. Dalam solat Jumat maksudnya? Enggak, maksudnya yang tadi itu apa? Kemungkinan anak yang belum baligh kan terkait dengan pembahasan sebelumnya kan. As-sobi itu kan nama tu? Tidak diizinkan imam salat Jumat. Itu. Tapi kalau berjamaah yang lain boleh. Yang dibicarakan oleh Imam Subki berarti secara umum, bukan Jumat. Gitu. Makanya katanya wal baligh aula minas sabi wa in kana al afqah wa aqra. Walaupun si sobi itu lebih faqih atau lebih qorinya. Maka tetap si baligh yang diutamakan. Gitu. Nah, kita lanjutkan li anal baligh mukallafun, karena seseorang yang sudah baligh itu dia sudah menjadi mukallaf. Fa huwa ahras 'ala al muhafazah, maka dia lebih hati-hati dalam menjaga ala hududiha, dalam batasan-batasan solat tadi itu. Wa li annahu mujma'un ala al-iqtida' bih, karena disepakati baligh itu boleh untuk dijadikan imam. Bi khilafis sabi, berbeda dengan anak yang belum baligh, itu ada khilaf dalam statusnya menjadi imam. Fa innahu fihi khilaf, karena di dalam status seorang sahabi itu ada perbedaan pendapat. Jadi anak yang belum baligh itu mungkin ada qaul yang mengatakan boleh jadi imam kecuali dalam solat Jumat. Nah, jadi ada qaul lain yang mengatakan as-sabi itu memang sama sekali tidak boleh menjadi imam. Ada khilaf di situ. Namun seorang baligh semuanya sepakat yang sudah baligh sah jadi imam. Maka ketika ada baligh dan ada yang sabi, ini mungkin situasinya mungkin yang tua-tua tu tak ada yang faqih, tak ada yang pandai baca mungkin lah. Sampai anak ketek je yang baru baligh ku yang dipermasalahkan gitu kan, yang dicalonkan jadi imam. Berarti kan yang tua-tua yang bukan tak ada yang bisa sama sekali tiba dah. Kondisi yang mana mau kan? Kondisi tertentu gitu. Maka tetap didahulukanlah yang baligh. Walaupun si anak kecil tadi itu nyo ancak bacanya, dan faqihnya ketika itu, tapi tetap didahulukanlah yang baligh yang faqih tadi. Walau ijtama basir wal a'ma. Materi. Wal asah as-sihah. Walau ijtama'a basir wa a'ma. Kalau seandainya pilihan itu antara orang yang mampu melihat dengan orang yang tidak bisa melihat. Fihima sawa'un 'ala nas. Maka statusnya sama antara dua orang ini. Kenapa? Di anna fil a'ma al-khusyu'. Orang yang tidak bisa melihat itu lebih khusyuk. Maaf bicara mungkin orang yang buta kan, maka ada kelebihan bagi dia, yaitu dari segi kekhusyukan. Wa fil basir, dan orang yang mampu melihat ada kelebihan juga, yaitu ijtinabun najasah. Ini bisa hati-hati dalam menjaga dari terkena najis. Ada plus. Jadi sama kedudukannya. Fa in qulta lima qaddamtum al-afqah 'ala al-aqra? Kenapa didahulukan orang yang lebih faqih daripada orang yang lebih baik bacanya? Jadi ketika ada yang lebih faqih satu, ada yang baik bacanya. Bisa jadi yang faqih ku ndak serancak yang iramanya ndak serancak si aqra tadi ke. Mana lebih dahulukan? Tetap didahulukanlah yang afqah, yang faqih.
Maka qala Nabi SAW sebagaimana dalam hadis, ini hadis yang panjang kan, ya ummu al-qaumu aqra'uhum lil kitabillah. Sedangkan Nabi berkata dalam hadis, yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling aqra', yang paling fasih bacaannya terhadap Al-Quran Al-Karim. Nah, tapi kenapa dalam kajian fikihnya yang didahulukan itu tetap yang afqah, bukan yang aqra'? Misalkan hadir di sebuah majlis itu alim, ulama misalkan. Nah, di dalam majlis yang sama, di tempat masjid yang sama, ada yang bacanya itu afsinya aqra', paling aqra' di situ. Mana yang lebih dahulu kan? Dari segi kefakihan, si aqra' yang qari tadi itu tidak terlalu fakih. Tapi dari segi bacaan, nyo lebih fasih. Nah, si ulama tadi kok nyo lebih paling fakih, mungkin dari segi bacaannya tidak semerdu, tidak seindah bacaan tapi nyo qari juga. Nah, itu kan. Dari mana yang didahulukan? Tetap didahulukanlah yang afqah tadi itu. Nah, itu. Lalu sedangkan Nabi mengatakan, kan seolah bertentangan itu. Di dalam hadis Nabi mengatakan, hendaklah yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling aqra', yang paling baik bacanya. Nah, jawabannya, qultu, aku membantah, kata Imam As-Subki, ajaba al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana bila mengatakan wal aksaruna bi annahu sallallahu alaihi wasallam innama qaddama al-qira'ata li annahum yuslimuna kibaran fayatafaqqahuna qabla an yaqra'u falam yakun fihim qari' illa wa huwa faqih wa man ba'dahum yata'allamuna al-Qur'ana sigharan qabla an yatafaqqahu. Nah, mayoritas yang dimaksud yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, kenapa Nabi mendahulukan di dalam hadis itu yang dari segi qiraah, kemampuan membacanya, karena kana yuslimuna kibaran fayatafaqqahuna qabla an yaqra'u. Jadi sahabat-sahabat, jadi dalam hadis tadi dikatakan oleh Nabi, yang hendaklah yang mengimami satu kaum itulah yang paling qari, yang paling baik bacaannya. Kenapa Nabi mengatakan yang paling baik bacanya? Karena di zaman Nabi itu, para sahabat itu, mereka mulai menganut Islam itu, nah ketika mereka sudah berumur, sudah berusia, sudah di usia dewasanya, kematangan berpikir dan untuk belajarnya. Sehingga para sahabat itu, mereka membaca, ketika membaca ayat itu, mereka mampu memahami ayat itu qabla an yaqra'u, sebelum mereka membacanya. Nah, artinya ketika turun ayat dibacakan oleh Nabi, pahamnya isi itu sebelumnya pandai membacanya. Nah, bahkan dalam banyak riwayat kan juga dikatakan, seperti Ibnu Abbas misalkan, saya tidak akan berpindah membaca satu ayat ketika membacakan Nabi itu, membaca satu ayat, setelah membaca satu ayat, tanya ke Nabi, yang maksud dari ayat, makna dari ayat ke. Jadi seperti itu cara gaya sahabat membaca Al-Quran itu. Jadi kemampuan sahabat itu untuk memahami Al-Quran itu sudah sebuah kemestian dan sudah kepastian gitu. Nah, jadi kenapa Nabi mencukupkan untuk menyebutkan yang lebih layak itu adalah yang paling aqra', yang paling pandai membaca. Sama-sama fakih. Kenapa? Karena kefakihan itu sudah dipastikan. Nah, itu. Karena beda gini kan? Maka dikatakan itu waman ba'dahum, sedangkan yang setelah mereka yata'allamuna al-Qur'an sigharan. Nyo belajar baca Quran bila. Jadi nyo belajar baca Quran, apa kalah pahamnya? Semua yang anak-anak kini masuk TPA kan pandai baca Quran tu. Anak-anak kini yang SD bukan belum balik lah hafiznya. Ada beberapa ayat lalu punya hafal lancak bacanya. Apakah dia itu sudah fakih? Tidak. Maka anak-anak yang setelah itu mereka lebih awal mempelajari Al-Quran qabla an yatafaqqahu, sebelum mereka memahami fikih dari ibadah itu sendiri, memahami hukum dari ayat itu sendiri. Nah, maka ketika Nabi mengatakan hendaklah yang mengimami satu kaum itu yang paling baik bacaannya, dalam konteks pemahaman bahwasannya para sahabat ketika itu
mereka masuk Islam di usia mereka yang sudah dewasa, kemampuan menganalisa yang sudah matang, maka ketika turun ayat, mereka sudah memahami dulu sebelum mereka membacanya. Nah, para sahabat itulah fakih-fakih. iya. Jadi kefakihan itu sudah kepastian ada dalam diri sahabat. Jadi, maka Nabi tak perlu Nabi menyabikan, maka hendaklah yang mengimami kalian semua yang paling fakih. Tak perlu itulah, karena mereka itulah dianggap mereka itulah fakih sebenarnya oleh Nabi. Nah, jadi Nabi berarti yang segi apa lah yang dia menentukan siapa yang layak jadi imam? Tentu dari segi kedua itu segi bacaan. Nah, gitu. Kamu baca bahasa Arab, paham dulu baru baca. Ya. Jadi, maka ketika bertemu nanti orang yang faqih tadi kan, yang tadi kan faqih dengan orang yang qari, mana didahulukan? Didahulukan tetap orang yang faqih tadi. Yang faqih tadi didahulukan. Kalau kini kok ya saya. Kalau kini. Didahulukan yang faqih. Nah, kalau ada nanti orang beralasan dengan iya. Rasul aja mengatakan yang paling qari yang harus jadi imam. Lah dijawab deh Imam Syafi'i. Itu zaman itu dan zaman ya, ini perkataan Imam Syafi'i. Kalau di zaman Nabi mengatakan bahwa Nabi berpatokan kepada yang paling fasih bacaan, karena di situasi itu para sahabat sudah fakih ketika itu. Zaman Kini aku didahulukan yang fakih. Betul. Maka banyak riwayat sahabat tu membacakan, sahabat tu kadang membaca 10 ayat lalu pahami barunya berpindah. Maka seperti Ibnu Abbas kan, ini tidak akan melanjutkan bacaan satu ayat itu sampai memahami maksud dari setiap ayat. Maka bisa disimpulkan dari banyak riwayat-riwayat yang senada dengan para sahabat lain. Maka bisa disimpulkan setiap ayat dalam Al-Quran itu pada hakikatnya adalah dipahami oleh sahabat. Makanya ketika dulu itu kan dipahami, jadi tidak muncul pertanyaan kepada Nabi. Sehingga Nabi tidak perlu menjalehan. Nah, tetapi ketika Nabi dah meninggal, sahabat berhidup dengan masa tabi'in, maka kemampuannya kan berbeda pula tuh. Maka ada hal yang dipertanyakan oleh tabi'in, tetapi sahabat tidak pernah mempertanyakan itu kepada Nabi. Sehingga nanti muncul penjelasan pernyataan dari sahabat. Sehingga disitulah muncul nanti qaul as-sahabi nanti. Itulah kira-kira gambarannya. di dalam hadis Rasul, alaikum bisunnati di khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kan itu. Berarti sunnah itu tidak cuma di Nabi, sunnah di para khulafa'ur rasyidin pun termasuk yang harus diikuti. Berarti sahabat itu memang posisi paling mulia. Tidak ada bantahan ini. Baik. Kirana seketik lagi kan? Wa'lam anna al-wali fi mahalli wilayatihi aula minal afqah wa minal malik. Wali ke lebih daripada bisa dikatakan khalifah di zaman. Kalau presiden tak muat. Ada kalau dalam sistem pemerintahan kan ada khalifah, misalkan Abu Bakar Siddiq. Mereka ada waliul ahdi, misalkan untuk wilayah provinsi ko ada walinya situ. Kalau istilahnya gubernur atau tiba awak kan. Kemudian ketika solat di situ, di daerah situ, hadir di masjid itu seorang wali, seorang gubernur ketika itu, maka dia aula, lebih diutamakan. Minal afqah. Dari kalaupun ada yang fakih ulama di situ. Nah, lebih dahulukan yang wali tadi itu. Wa minal malik. Bahkan dari raja. Jadi, yang menguasai wilayah itu gitu. Tapi apakah bisa disamakan wali yang dimaksud Ziko dengan, misalkan kalau dalam konteks pemerintahan ini gubernur misalkan, wali kota. Ini yang mungkin perlu kajian khusus nanti. Perlu ditelusuri dulu kan. Itu kan ada malik katanya, rajunya. Betul. Dia wali baru masih apakah ulama? Mungkinnya menjabat dalam konsep wali dan wilayah, berarti kan konsepnya itu mereka menjabat mungkin sebagai gubernur atau wali kota. Berkunjunglah Pak Jokowi. Umpamu lah tiba selevel wali kota itu gubernur. Umpamanya kalau andaikan presiden awak dan yang bawahku memiliki kapasitas untuk jadi imam,
Kemudian yang berkunjunglah kemari dan kemudian berkunjung ke Padang Panjang, sedangkan yang wali di Padang Panjang adalah Pak Fadli. Maka Pak Fadli yang lebih layak jadi imam dibandingkan Pak Jokowi. Kalau logikanya di zaman sekarang. Tapi kan persoalannya di situ harus ada kapabilitas dalam menjadi imam. Nah, itu harus mengikuti untuk menghargainya sebagai pemimpin awak gitu. Tentunya memenuhi syarat sebagai imam dulu kita. Contoh zaman nyo mengetahui jo dalam fikih salat. Walaupun ndak fakih bana gitu kan. Nyo mengetahui nyo qori jo, bisa nyo membacakan memenuhilah keabsahan syarat jadi imam Allah Subhanahu. Kemudian nyo kebetulan nyo menjabat sebagai wali ahdi, sebagai penjabat daerah ketika itu. Maka ketika nyo berkunjung sebuah tempat tu, masjid itu ada yang fakih, maka diutamakan menjadi imam itu. Mungkin lebih daripada memang memposisikannya sebagai imam gitu. Dalam kedudukannya. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa untuk maka membaca bacaan apa itu tidak mungkin loh di apon gitu. Itu lebih kepada penghargaan dan adab tibu itu kan. Untuk ini aula bukan berarti harus. Itu perlu diperhatikan loh. Aula itu bukan berarti harus nyulon jadi imam, tidak gitu. Istilahnya didahulukan. Tapi kalau yang menolak, kan situ nanti adab itu. Kalau adab dari seorang hakim, seorang penguasa itu ketika hadir ulama di situ kan. Itu kan nanti adalah adabnya itu kan. Ketika itu ya kan. Nah itu. Pasti ada takdiman huwa aula nanti kan. Nah di situ nanti akan nampak sisi seorang hakim penguasa yang tawaduk loh, seorang alim yang saling menghargai nanti. Itu. Tapi ketulisan ini apakah pas mentanzilkan naskah ke wakil ini misalkan memposisikan istilah wali kojo konteks sistem wakil ini kan itu perlu kajian lo lihat itu. Mungkin dinukilkan dulu Nabi di presiden istilahnya imam narkab langsung imam sekali. Kondisi wali zaman itu ditulis kan beda lah tuh. Definisi kan? zaman itu kualitas wali di zaman itu kan itu perlu luak kaji kan ketika kalau berbicara masalah agama kan. Kalau berbicara masalah birokrasi mungkin berbeda cerita. Kalau andaikan masalah agama kok menghadap Tuhan, inyo yang jadi perantara awak je Tuhan. Kalau andaikan ndak bana nyo balo caranya nyo imam wak Tuhan. Itu bayo. Persoalan hal-hal ini. Kemudian wal mustajir aula minal malik. Ini ketika misalkan seorang penyewa rumah, mungkin datang si pemilik rumah ke rumah yang disewa yang dikontrak itu, kemudian ingin sholat jamaah di situ, siapa yang jadi imam? Ahlul bait. Maka si penyewa yang tinggal di situ lebih utama daripada si pemilik rumah. Itu. Kontrak wak itulah. Wal mu'ir aula minal musta'ir. Kalau ini orang yang meminjamkan sesuatu lebih utama dari si peminjam. Kalau tadi sewa ya, di rumah yang menyewa. Kalau kau mungkin lebih ke itu orang yang berhutang di bawah. Maka si pemberi hutang yang lebih utama jadi imam daripada yang berhutang. Wa yuqad, itu saking detailnya pembahasannya. Kadang kaji lo menangai. Kalau anak biasa mengkaji hal itu. Wa yuqaddamu sayyidu ala abdihi as-sakin. Maka didahulukan seorang sayyid si tuan pemilik budak daripada si budak yang dia miliki. Tetap diprioritaskan si pemilik budak. Wa yuqaddamul makatib ala as-sayyid. Makatib jamak dari bukan ahlul kitab ya, tapi terkait dengan abdun mungkin tak. Wallahu alam. Nanti kita cuba cari pastinya maksud makatib. Ala sayyid ini. Wal imamur ratib. Ini yang kita bahas tadi. Wal imamur ratib aula min ghairihi. Imam ratib, imam yang telah ditunjuk untuk menjadi imam di sebuah masjid, dia lebih utama min ghairihi, dari selainnya. Itu. Misalkan kayak di situ kan ada imam ratib situ kan? Dua presiden itu. Ada segi apa memang ini aula ni itu. Tiba kan ini aula. Ini nanti kan bisa berbentuk-bentuk ketika berhadapan situasi itu kan. Misalkan kayak ada ubuya tiba misalkan orang yang lebih faqih misalkan.
Maka tidak salah pun loh ketika kata misalkan orang ulama fadl kan dipersilahkan sih imam saja yang maju itu kan. Itu bukan hal berarti si ulama aku merasa rendah diri, indah, tapi memang memposisikan si imam ratib ke situ gitu. Tapi kalau imam ratibnya mengizinkan atau fadl biar ustaz kan, itu tidak salah juga gitu. Nah, aula ya, aula aku artinya lebih utama itu saja, bukan wajib, bukan sebuah kemestian gitu. Siku pernah kisah Buya Ustaz. Di Makmum ada itu Syekh Ahmad. Ini dulu silakan Syekh yang jadi imam. Mungkin dari segi apa mungkin beliau kan ajam wa Arab. Satu orang Arab, satu orang asing kan. Ketika nyado jadi maju di imam kan. Itu kena nampak di situ bahwa Buya memahami apa itu kan. Pasti Buya ketika itu kan dipersilahkan di imam ratib. Namun ketika itu dipersilahkan oleh Buya Syekh yang tadi itu kan. Nah itu. Kalau imam ratib enggak warak kalau imam berarti perlu diganti imam ratib. Itu saja dia. Nah, masuk kriteria. Iya, nah, baku diangkat imam ratib itu. Itu masalahnya itu. Suka-suka pengurus. Berarti kepengurusannya Tapi kok telosong menyawik kok disebarkan orang kok lah ini kan. Apa macam-macam ya tadi kan. Dipotong di orang kan. viral wale. Nih, ngaji di kampung saya kan. Baik. Fa in khifa mana tadi? Fa in lam yahdur, bahkan jika imam ratib tadi tidak hadir, lazan orang. Nah itu tiba imam ratib tadi kan. Ustuhibba an yub'atsa ilaih. Dianjurkan cari. Utus. Nah, liyahdur agar dia itu artinya memastikan bahanya tidak bisa hadir kita. Nah, itu ini keutamaan imam ratib itu. Saling apa itu? Tambah Ustaz. Contoh di surah Buya Gus Rizal, beliau yang menyampaikan kalau ambo walun turun dari masjid, dari rumah ambo, yang si imam tidak akan bisa, yang orang lain tidak akan bisa, yang muazin tidak akan kumat. Kayak gitulah kayak gitu. Ditunggu sampai karena itu di zaman Rasul pernah dulu kalau membaca sirah Rasul, Rasul takaluk diketuklah dek Bilal ya Rasul. Oranglah banyak umpur Rasul salat alaihi umpur Rasul serang takaluk, maka tetap ditunggu sia yang imam ratib tu segitu utamanya imam ratib. Itu salah kalau kami jadi itu. Mana? Ya, di situ kan ada imam ratibnya. Imam ke pawi sih. Itu kalau harusnya kan ya kayak gitu. Itu sewana itu memang harus ditunggu tuh. Kecuali misalkan si imam mengenai kabarnya. Ataunya lebih dahulunya misalkan ambo kenal lah kan, silahkan Ustaz kau yang jadi imam ya kan. Itulah ada penyerahan apa ni gitu. Mandatnya. Langsung di termasuk Ustaz tadi. Kan Pak. Tamak dahulu itu kan Dari segi adab apanya kau tentu kan Pak di itu. Bukan kalau segi keabsahan solat tentulah penuh rukun syarat itulah sah. Tapi dari segi kan ke aulanya itu lebih utama dari segi awak adabnya dengan nonyo angketnya di imam kalau kawal langkahnya kan itu tipu. Tapi kau kembali lu Ustaz. Bila tahu imam kau terlambat. Waktu kan kembali kau. Itu perlu pastikan loh. Sabok yang terlambat tadi kan. Itu. Tu mangko yang disuruh diutus tadi kan. Dipastikan lu baannya tu kan liyahdur agarnya itu bisa hadir gitu kan. Saboknya misalkan. Kuisir. Atau yang kira nauzubillah misalkan ada tempat lain misalkan kira sedang main game misalkan, itu kan beda ya kan. Itu jadi poin bagi awak kan. Aku perlu dipikir ulang lek kau jadi maroti tindak kan. Tapi kalau seandainya memang ternyata ada kondisi-kondisi darurat misalkan ketika itu kan yang tak sampai kabar kawak itu. Kan bisa jadi. Maka di situ nak jangan mendahulukan prasangka dulu kita. Itu. Aku tambah saya Ustaz. Mungkin di tempat lain mungkin juga terjadi. Misalnya imam ratib itu berhalangan. Berhalangan maksudnya kita telah memberi mandat, dalam mandat memberitahu. So kami mungkin hari itu Berapa? Dari subuh dari zuhur sampai isya mungkin hadir. Jadi kan kita serahkan untuk mandat
Jadi yang nanti yang menjadi imam mengganti imam ratib itu sesuai aja yang buat tadi yang Memenuhi syarat ya. memenuhi syarat. Iya. Begitu imam ratib kan imam ratib kan ya. Karena yang Maksudnya dengan amanah yang telah diberikan, kan memberikan amanah. kayak mau ratib tadi kau. Iya. Berarti kan berarti sebagai apa kan tidak lepas betul. Yang Karena keluar, ini tidak ada ditampik. Itu Itu batu murunya bilonya ketiru. Mungkinnya tapinya lain minta izin bagi kabar. Kalau lain bagi kabar tu kan lah jaleh ya. Berarti tidak ada maksudnya jo imam ratib kan tidak ada lah lepas pun yang mengantin pun lah. Ya, betul. Ya, kalau itu kan lah ada izinin tiba itu kan. Nah. tambahan alasan sebenarnya imam ratib ko harus ditunggu salah satunya adalah inyo yang paling mengerti jamaah tu. Contoh sederhananya, wak masaji ko biasa bakunui. Tiba-tiba si boleh jadi imam, tiba-tiba si imam tak bakunui, tu tak kajuit kemudiannya kini ko. Atau biasanya si imam ko setelah salat berzikir dijaharkannya, astagfirullah. Tiba-tiba si imam yang baru tiba-tiba jadi imam, kalau beda. Jadi jangan sampai nanti jamaah salah tanggap kok nanti jadi anak nyaman yang berimam itu salah satu. Pas tu yang disampaikan sama yang lanjutannya Pak. Kalau sasen kan. Maka fa in khifa fawatu awalil waqti, kalau dikhawatirkan akan terlewatkan awal waktu. Jadi kan fadilah jamaah itu kan memang di awal waktu. Tapi dia tidak hadir imam ratib kok dikhawatirkan akan terlewat habis awal waktu tadi. Maka ustuhibba an yataqaddama ghairuhu in lam yakhif fitnatan. Nah, maka dianjurkan bisa jadi maju yang lain. Boleh maju yang lain kalau tidak dikhawatirkan akan muncul fitnah. Kama qayyadahu fi zawaidi ar-raudhah. Jadi kan kayak tadi itu kan fitnah kan itu. Misalkan tiba muncul imam baru, biasanya si kurang jahar bismillah, kira indah ya kan. Itulah listah ruku solat itulah kacau heboh ya dia kan fitnah tiba itu. Tapi kalau seandainya akan dikhawatirkan dan lamu misalkan imamku nak tiba-tiba jo lah dikhawatirkan lah dagi misalkan lah adalah masa waktu yang bisa waktu leril lah misalkan. Kalau maghrib kan waktunya singkit itu kan. Nah, kalau kini kok kan ada waktu itu dari azan ke iqamah itu kan ada waktu itu. Mungkin itu bisa dijadikan tengah waktu itu. Bisa di itu kan. Setelah waktu itu lama habis, lalu tiba imam ko contohnya ini kan. Soalnya kalau untuk imam ko, embo condong teori Buya Gusizal seperti itu. Makanya masjid itu memang harus punya imam besar. Imam besar itu harus ditunggunya dulu tiba, baru jamaah dimulai. Itu yang harus. Kalau waktu mudiko kan lama imam. 2 jam lebih ya. Tapi kan di antara tanda imam tu yang mana imam kan tak mungkin loh setiap waktunya sekuati saja kan. Itulah itu nak lo masuk itu dia. Ya kan orang kan nunggu boynya ya kan itulah. Lah perlu lo cross check itulah lain tu kan. Itu. Tapi kan biasanya kan hal yang khawatirkan kan terjadi sesekali tu. Misalkan yang terlambat yang sampai tak mungkin kalau Allah imam punya lah ya tetap tak mungkin lo rasul kalau yang mana imam yang memenuhi syarat tadi tak mungkin yang menyia-nyiakan keutamaan awal waktu dah. Kalau yang terlambat hilang 1-2 kali mungkin ada sebabnya situ. Nah itu. Tapi kalau seandainya memang dikhawatirkan tidak ada muncul hal yang fitnah kemudian maka boleh ketika itu naik yang ada di antara itu yang berhak untuk jadi imam. Tapi sadapeknya memang ditunggulah. Tapi kalau zaman kini rasanya kan tidak sapaya apa tu nama kok ada HP doa lah gitu gini kan. Bisa memastikannya gitu. Anu dah nak asal. Ya cerita imam tadi. Azan tu haknya Bilal. Apa nama? Qamat tu haknya imam. Oh gitu. Berarti imam yang menyuruh. Iya, imam berarti kan muazin untuk qamat gitu ya. Kalau azan tu kewajiban Bilal azan tapi waktu ya.
Tapi bila menantuan komat Itu haknya imam. haknya imam ya. Bisa jadi. Tuh masuk akal aja tuh dia kaji. Mungkin dibahasakan dengan kayak bahasa itu pihak lain lo kesan bunyi itu kan. Kalau dikatakan komat tuh haknya imam kan. Itu kan agak lain lo bahasa apa kesannya kan. Mungkin maksudnya itu mungkin itu kalau ketika kapan di komat ketika imam lah hadom gitu kan. Imam ratibnya lah sedialah siap untuk sholat gitu. Nah, maka di antara kefakihan imam itu kan Perlu. itu perlu. Tak mungkin lo kalau fakih imam tu tak mungkin lo nyo bayi imam tu dah. Tu tak fakih nemu tiba kan. Lah di awal waktu. Padahal dia waktu itu. Tapi kalau pun ada mungkin kejadian-kejadian itu mungkin 1 atau 2 kali kan itu. Ama tu hal-hal yang manusiawi lah itu buat. Tapi kalau lah menjadi kebiasaan lo yang berkelanjutan seperti itu kan tu lah puluh jamaah itu kan setengah jam lo sejam kan tekan kantui lo kan. Terakhir kalimat terakhirnya qala fa in khifa makan ini kok saking sakral posisi imam tadi ratib itu. Bahkan jika dikhawatirkan kalau seandainya akan muncul fitnah, kalau seandainya masuk imam yang lain bukan imam biasa, sallu furada. Boleh mereka itu salat sendiri-sendirian. Wa yustahabbu an yu'idu dan dianjurkan untuk mengulangi solat ma'ahu dengan imam ratib ba'da dzalik kalau yang tiba setelah itu. Tapi kalau dalam hal awak kan mungkin bisa awak antisipasi dengan iya. Kalau dari segi kesakralan itu lah kira gambaran dengan kajian fikih. Tapi kalau dari lihat dari kajian awak gini, yang lebih utama dalam bab keimaman itu memang harus mencari imam harus fakih masalah bab ibadah. Itu kok sangat utama. Jadi kini kan awak banyak punya imam-imam, artinya kan tujuan awak pembelajaran kan sebenarnya untuk pendidikan imam-imam yang ada di Perpanjang kan kayak gitu sebenarnya. Jadi berharap awak kan memang harus afqah, harus fakihnya di kalangan jamaahnya dulu. Contoh ada musola awak dicarilah garin minimalnya ngerti fikih ibadah. Jika tiba-tiba mohon maaf takkan tu imam tu atau lupa si imam tu dalam salah satu rukun bukan, kalau rukun berarti tinggal sunnah kayak tasyahud awal, bagaimana harusnya bersikap. Nah itu tu kan perlu ilmu si imam tentang itu. Jadi kalau tidak fakihnya akan terjadi banyak masalah nantinya, itu yang ditakutkan. Ya, harus ada pendidikan kitab fikihnya, babul fikih ibadah. Jadi mengulang solat itu hanya dianjurkan atau apa hukumnya? Istahab. Dianjurkan. Dianjurkan. Jadi boleh kalau solat kan asas solat ni kita. Tapi kau mungkin nama tu bahas kondisi yang digambarkan kitab kau mungkin kau yang mungkin di dari awak di kondisi awak kini mungkin yang lah jauh berubah mungkin. Bahas posisi imam itu. Iya, ilmu tadi itu. Jadi misalkan makanya kalau misalkan kayak Ambo biasanya kalau mengaji mau di satu tempat itu kan tidak mau menjadi imam situ dulu kita. Begitu sampai mereka bertanya misalkan siapa yang bisa imam situ kuah ya kan? Kalau lah beliau, ustaz lah kini kan. Itu nak ada misalnya kan. Kau pastikan saya imamnya biasanya kan ustaz imam ni kan. Yang biasa lah pak ni kan. Saya yang biasanya. Kau ustaz biasa nak kini terang jemaah teragak lo misalnya kan. Kalau disebutnya kan yang nak ustaz lo ya rumuk maksud kan. Tapi kalau itu dicari tahu lo kebiasaan solat di situ. Itu sekarang itu masalahnya. Kalau pertama kali mau ceramah itu biasanya walaupun di bahasa di imam tetap kamu tak mau ceramah situ loh. Jadi imam suruh. Tunggu lu cari lu gaya iya. Bismillah kan. Iya mendikan selesai tadi. Perlu apuan kan? Ya pastikan kan. Ternyata masjid itu tidak seperti itu doh. Kau terkaji sih kan? Misalkan orang tak kunut sudah kan, habis tu pas orang mengangkat tangan kunut, orang rukuk je, orang sujud itu kan, itu kan jadi masalah ada kan. Kalau aku pun baru saya misal selesai sholat maghrib itu nak, kemudian awak sholat sunat, kemudian ada orang tampil ini jemaah, ketika awak sholat sunat tadi itu, aku boleh pilihan di situ antara awak menjaharkan atau awak anjang saja. Pak sholat sunat pastinya, cuman ada jemaah yang sangkunya awak itu kan. Padahalnya sholat maghrib tu ya. Ya,
Dan dia sholat maghrib pengen jamaah. Iya. Dan awak posisinya sholat sunat. Gitu. Misalnya awak berdua kan memang di apunya pendakwa gitu. Apa kau boleh jahar di situ atau siar saja gitu, atau pilihan di situ. Kalau tibuan itu sesuai niat sholat awak di mana saja? Enggak dalam bacaan kalau niat lah, memang ya niat. Iya, berarti kalau niat sholat sunat kan dia pun tibuan tak? Kalau di bab ada kajian fikih itu kalau mungkin bisa awak lihat di bab masalah menjaharkan mensirkan itu. Makanya para ulama mengatakan kalau hari siang itu sir. Kalau hari malam makanya dijaharkan. Maka dihukumilah salat malam tu apapun jenis salatnya dijaharkan boleh. Makanya salat sunat tahajud pak kan pak imam kareh. Salat tarawih kareh, witir kareh. Oh ya, salat sunatnya boleh. Sunat rawatib Kuliah juga kareh. Tapi yakinkan dulu nak terkadang orang salat. Orang salat wajib ikut. Makanya di Mesir tu Acok ambo celiak seperti itu. Kalau andaikannya sedang salat sunat, kemudian awak ingin berjemaah kemudian yang sampai bertokok lah ya buat tu, langsungnya menjaharkan padahalnya salat sunat rawatib tu. Banyak kejadian seperti itu kalau di niatnya tetap salat sunat rawatib ke maksudnya sunat ya. Yang bagi makmumnya Kalau disirkan tetap menyisirkan boleh. Disirkan enggak masalah. Nanti kan enggak mesti dijaharkan ya. Karena konsep sir dan jahar ko yang mesti kan cuma di salat wajib. Di salat sunat itu utamanya kalau malam hari dijaharkan. Makanya banyak orang biar nak tekan dua salah satunya gitu. Makanya orang tahajud tuh kadang enggak kareh suaranya kan. Tahajud berjamaah ya. Tahajud berjamaah kan banyak dia. Kalau posisi aku contoh sana, misal habis sisa contoh kan, wah pingin setelah rawatib contoh pingin wah witir itu kan. Tiba-tiba itu kurang. Kan ketiga wah aku tuh tahiyat itu kan. Kata jemaah ngikut awak kan bingung lah nyaku pak ini salat isya wak sama gabung semuanya. Tapi ketika rakaat ketiga nyuruh doa gitu. Itu. anjing Oh iya warnanya bang. Di situ mungkin apa Zat? Di Sinan tuh ambo pernah kejadian kayak gitu di kampung sedang inyo salat sunat mohon maaf inyo salat jamak ampe rakaat tapi untuk isya. Kemudian datang orang di belakang inyo salat maghrib. Iya salat maghrib 3 rakaat. Inyo mai ikut ke imam yang ampe rakaat. iya betul sama-sama Pas ketika lah selesainya 3 rakaatnya kan harusnya nyo salam. iya. Sedangkan si imam tak lihat. Maka di sini itulah ilmu mufaraqah dipakai. Langsung awak memisah. Awak dapat jamaah sampai rakaat ketiga tapi di rakaat ketiga Allah memisah ke imam lain. Pas imam Allahu Akbar tagak kata dan awak tetap duduk. Di sini tu niat awak memisahkan diri imam. Awak tahiyat lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Boleh di sini. Tapi setelah hamba baca-baca di Darul Ifta Azhar, rancaknya yakinan lah lu, makanya diyakinkan. Dan ingat zuhurnya kok, asarnya kok kan ada di bab di awal awak. Ya pas petang ya. Yakinkan kok. Mama Aliman bima nawahu. Nyo tahu dengan di imam jadi imam kau niatnya sholat kini kau dapat sebelum berjamaah itu pastikan tahu encak lah gitu. Nyo supaya sampai wak sebenarnya. Bikon kan. Minimal kan bisa tanya ke orang sebelah, mereka yang lagi kan. Kau sembahyang sunat itu tak masbuk asar kau misalkan, masbuk isya kau atau sholat sunat kan. Sunat ba'diyah atau masbuk kan bisa jawab pastikan. Tapi kalau terjebak dalam keadaan itu kan itu persoalannya. Kalau terjebak waktu langsung sholat jemaah kan. Iya. Memang kejadian. Jadi orang tua tanya kamu kan. Kalau andai kan bisa menceliak kalau andai kan di kitab Manhajut Tulab karangan Imam Zakaria Al-Ansari terangkan detail kayak gitu. Kalau andai kan itu mufaraqah aja. Karena sholat kasus-kasus ya. Karena persoalan kok rupanya memang terjadi dulu di zaman para ulama dulu tuh kayak gitu, makanya dicariin solusinya. Rupanya ada kayak gitu. Rasa banyak tuh orang sholat dulu ya. Iya. Itu ada kejadian. Ada kejadian. Atau bisa jadi apa kamu kok? Orang bermakmum berimam kah orang yang mengqasar sholat misalnya itu. Nah, misalkan nyo mengqasar jamaahnya qasar sholat isyanya kan. Jamaah takdim kan qasar sholat isyanya. Awak terlambat tu masuk lo jemaah kan, padahal lah sholat isya kan 2 rakaat itu. Pada awal selesai rakaat lain kita.
Padahal sama takbirnya tadi kah kan? Nah, dia kan awak nak tahu mungkin niat orang imam tadi kan. Nah, berarti kan ketikanya salam, awak tetap harus tagak menyempurnakan 1 rakaat lain. Nah, itu. Baik salat zuhur misalkan yang kasarnya soalnya ini kasar di zuhur ya, salat yang ketika menjamaknya kasar kan. Nah, ketika itu awak masuk sementara awak ampir kalau mukim kah. Nah, maka ketika lah selesai di dahulu apa namanya tuh? Awak tetap sempurnakan dulu. Nah, yang lebih utama tu Ustaz, mengetahui dulu solat imam yang kena ikuti ko atau awak langsung bergabung saja. Mana yang lebih utama tu Ustaz? Karena mungkin dengan cara langsung bergabung tu awak mendapatkan jamaahnya. Nah, ya. Mana yang lebih didahulukan? Maka itu yang batang yang dulu bahas kan. Adapun ketika seseorang tu langsung mengikuti mengikuti imam berjamaah dengan niat yang berbeda, makanya li'ihraz fadilah jamaah untuk mendapatkan fadilah jamaah. Nah, itunya walaupun niat berbeda, maka tujuannya untuk mendapatkan keutamaan fadilah berjamaah. Itu tujuannya kan. Nah, kalau terkait yang musafir yang hadir tu, maka ketika solat di sebuah musala tempat solat tu kan, ada yang musafir situ, yang qari yang imam misalkan, ada situ yang mukim kan. Mana yang lebih dahulukan? Nah, tetap didahulukan yang mukim. Nah, itu. Sebab kalau yang musafir lu dijadikan imam tentu di tempat yang mukim, bukan masjid apa kan, tempat yang masjid apa tu, ada yang mukim situ, ada yang musafir, maka didahulukan yang mukim. Karena kalau yang musafir dulu nanti kalau misalnya qasar salatnya kan, banyak jamaah yang tak apa jadinya. Nah, itu. Konsep dari berimam itu sebenarnya niat tu milik makmum seorang-seorang. Awak niat awak bukan niat si imam. Nah, jadi awak imam berniat sembahyang zuhur, imam berniat salat asar mungkin, atau awak berniat salat zuhur takhir. Nah, kan awak bergabung itu. Awak niat niat awak cuma mambiak dari sisi jamaahnya aja. Karena makanya harus diingat bahwasanya niat imam tidak sama dengan niat makmum. Makanya si makmum harus berniat dulu. Tak muah main nompangan niat saja ke imam. Makanya dia hadirkan situ imam berniat, awak berniat lu. Nah, jadi hal-hal mudah itu perlu diingat karena awak kan wah imam saya langsung. Orang jalan lintas imamku sembayangnya. Apa kan berbeda sembayang dewa. Awak lah berniat kayaknya mau numpang salah niatnya itu dia sembayangmu. Kau masalah ya. Makanya niat makmum tu harus dalih. Makanya kajian masalah niat kan disuka diulang sekali kan. Tayaqqana bima nawahu, yakin dengan apa yang dia niatkan. Buat fikir. Cekuan Baik, insyaallah sudah selesai bab tentang fasal tentang hal yang harus dimiliki oleh seorang imam. Insyaallah besok kita lanjut ke hal-hal yang disanjurkan, disunahkan untuk dilakukan oleh seorang imam ketika sholat. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf atas kalau ada kesalahan yang disampaikan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup baca doa khatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 jam berapa itu? Jam 9 enak.